kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi sejarah tingkat lanjut, yaitu Perang Saudara Somalia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cesarity Aurora dari absen 34. Perkenalkan, nama saya Nur Syahyani Indah Pratiwi dari absen 27. Perkenalkan, saya Anissa Rahma Yulianti dari absen 5. Oke. Dari sini materinya ada pendahuluan, latar belakang, jalannya peristiwa, akhir peristiwa, penyebab dan dampak, dan juga kesimpulan. Pendahuluan, Perang Saudara Somalia adalah sebuah perang saudara yang berlangsung di Somalia. Perang ini tumbuh dari perlawanan terhadap junta militer yang dipimpin oleh Siad Barre Salama pada tahun 1988 hingga 1990. Angkatan bersenjata Somalia mulai melibatkan berbagai kelompok pemberontak bersenjata, termasuk Front Demokratis Keselamatan Somalia di Timur Laut, Gerakan Nasional Somalia di Barat Laut, dan Kongres Serikat Somalia di selatan. Kelompok oposisi bersenjata berbasis klan akhirnya berhasil menggulingkan pemerintah Barre pada tahun 1991. Berakhirnya pemerintahan Barre pada membuat berbagai faksi atau kelompok bersenjata kemudian bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, terutama di wilayah selatan Somalia, yang menyebabkan kekosongan kekuasaan. Akibat dari perang faksi ini terdapat banyak korban yang setidaknya menelan ratusan ribu jiwa, dan banyak diantaranya adalah warga sipil. Selanjutnya ada di latar belakang. Perang Saudara Somalia adalah konflik berkepanjangan yang dimulai pada tahun 1991 dan hingga kini belum sepenuhnya berakhir. Konflik ini bermula dari runtuhnya pemerintahan Presiden Mohamed Siad Barre, seorang pemimpin militer yang berkuasa sejak 1969. Perang ini dimulai dengan Angkatan Bersenjata Somalia yang merupakan pihak yang menentang pemerintahan Presiden Somalia Mohamed Siad Barre. Pada awal pemerintahan Siad Barre berhasil menciptakan stabilitas, namun lama-kelamaan kekuasaannya menjadi otoriter, korup, dan berpihak pada klan tertentu. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan kalangan rakyat dan memicu perlawanan dari berbagai kelompok oposisi. Partai Penguasa Dewan Revolusional Tertinggi atau SRC yang dipimpin Barre menjadi semakin otoriter dan sewenang-wenang. Pada pertengahan tahun 1980-an, gerakan perlawanan didukung oleh administrasi komunitas Ethiopia Drek lebih banyak bermunculan di seluruh negeri Barre. Menanggapi dengan pemerintahan, tindakan hukuman terhadap orang-orang yang dianggapnya secara lokal mendukung gerilyawan, terutama di wilayah utara. Pembekuan tersebut merupakan gemboban kota-kota termasuk Hargeisa yang merupakan basis terkuat markas Gerakan Nasional Somalia atau SNM di antara daerah-daerah yang ditargetkan pada tahun 1988. Selanjutnya di sini ada jalannya peristiwa. Pada pertengahan 1990, pemberontakan Kongres Serikat Somalia atau USC telah menangkap sebagian besar kota dan desa di sekitar Mogadishu. Ia mendorong beberapa orang untuk memberi Barre gelar ironis wali kota Mogadishu pada bulan Desember. USC memasuki Mogadishu. Pertempuran selama 4 minggu antara pasukan Barre yang tersisa dan USE terjadi. Dan selama pertempuran USE membawa lebih banyak pasukan ke kota tersebut. Pada bulan Januari 1991, pemberontakan USE berhasil mengalahkan Baret Merah dan dalam prosesnya berhasil menggulingkan pemerintahan Barre. Setelah kemenangan USE atas pasukan Barre, kelompok pemberontakan lainnya menolak untuk bekerja sama dengan mereka karena masing-masing justru mendapat dukungan utama dari konstitusi mereka sendiri. Di antara gerakan-gerakan oposisi lainnya adalah Gerakan Patriotik Somalia atau biasa disebut SPM dan Aliansi Demokratik Somalia atau SDA. SNM pada awalnya menolak untuk menerima legitimasi pemerintahan sementara yang telah ditetapkan oleh USC. Namun, mantan pemimpin SNM Ahmed Muhammad Silanyo kemudian mengusulkan kerangkaian pembagian kekuasaan pada bulan Maret 1991 antara SNM dan USC di bawah pemerintahan transisi baru.
Banyak dari kelompok oposisi kemudian mulai bersaing memperebutkan pengaruh kekosongan kekuasaan yang terjadi setelah penggulingan pemerintahan Barre di selatan. Faksi-faksi bersenjata yang dipimpin oleh Komandan USA Jenderal Muhammad Farah Aidid dan Ali Mahdi Muhammad pemberontakan karena masing-masing berusaha untuk menancapkan kekuasaan atas ibu kota Mogadishu di barat laut. Dalam konferensi Bural pada bulan April sampai Mei tahun 1991, kelompok separatis SNM memproklamirkan kemerdekaan untuk wilayah tersebut dengan nama Somaliland. Mereka secara bersamaan memilih pemimpin SNM Abdirahman Ahmed Ali Tur sebagai presiden. Pada tahun 1992, setelah 4 bulan pertempuran sengit untuk menguasai Mogadishu, sebuah gencatan senjata disetujui oleh Ali Mahdi Muhammad dan Muhammad Farah Aidid. Tidak ada pemimpin yang menguasai ibu kota tersebut. Dan sebagai hasilnya, sebuah garis hijau disepakati antara utara dan selatan yang membagi wilayah kekuasaan mereka. Kemudian kekacauan ini mendapatkan perhatian dari Dewan Keamanan PBB, sehingga pada tahun 1992 PBB mengeluarkan sebuah resolusi diikuti dengan pasukan pemeliharaan perdamaian. Dan datangnya koalisi United Nations Peacekeepers yang dipimpin oleh Amerika juga membentuk UNITAF dengan misi kemanusiaan dan perdamaian ke Somalia. Pasukan yang dipimpin oleh Amerika ini pun bermaksud untuk memburu para pemberontak pemerintahan yang ada di Somalia. Namun, tidak demikian, sejarah mencatat bahwa serangan yang dilakukan Amerika adalah kejahatan kemanusiaan karena banyak menewaskan warga sipil Somalia karena mereka memburu semua orang di Somalia, tidak terkecuali warga sipil. Meski demikian, Amerika selalu membantah kenyataan ini. Namun, intervensi ini menghadapi perlawanan dari milisi lokal dan akhirnya gagal menciptakan stabilitas jangka panjang. Peristiwa terkenal seperti pertempuran Mogadishu tahun 1993 menunjukkan betapa rumit dan berbahaya konflik di Somalia. Singkatnya, pada tahun 1995, PBB mundur dari Somalia karena tidak sanggup menyelesaikan perang saudara di sana. Setelah pasukan internasional menarik diri pada pertengahan 1990-an, Somalia kembali terpecah ke dalam wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok lokal. Beberapa daerah seperti Somaliland dan Puntland mendeklarasikan otonomi atau pemerintahan sendiri. Meski relatif lebih stabil, wilayah-wilayah ini tidak diakui sepenuhnya oleh komunitas internasional. Sementara itu, di wilayah selatan dan tengah Somalia, konflik bersenjata terus berlangsung tanpa kendali pemerintah pusat. Kemudian pada tahun 1990 hingga 1992, hukum adat diabaikan untuk sementara karena pertempuran. Ini memicu kedatangan pengamat militer PBB Yunosom I pada bulan Juli 1992, diikuti oleh pasukan pemelihara perdamaian yang lebih besar. Pertarungan antar faksi berlanjut di selatan. Dengan tidak adanya pemerintah pusat, Somalia menjadi negara gagal. Setelah runtuhnya pemerintahan pusat, sebagian besar wilayah mulai kembali menerapkan hukum adat dan juga hukum agama mereka. Pada tahun 1991 dan 1998, dua pemerintah daerah otonom juga dibentuk di bagian utara negara ini. Hal ini menyebabkan intensitas pertempuran yang relatif rendah dan SIPRI menyingkirkan Somalia dari daftar konflik bersenjata utama pada tahun 1997 dan juga 1998. Pada tahun 2000, pemerintah transisi nasional dibentuk, diikuti oleh pemerintah transisi federal atau TFG pada tahun 2004. Kecenderungan untuk mengurangi konflik berhenti pada tahun 2005, dan konflik baru yang merusak terjadi di selatan pada tahun 2005 hingga 2007. Namun, peristiwa tersebut memiliki skala dan intensitas yang jauh lebih rendah daripada awal tahun 1990-an. Pada tahun 2006, pasukan Eticipa merebut sebagian besar wilayah selatan yang baru dibentuk. Namun, pemerintahan transisi ini lemah dan tidak mampu menguasai seluruh wilayah negara. Dalam situasi tersebut, muncul kelompok-kelompok Islamik, termasuk Union of Islamic Courts atau UIC, yang sempat menguasai Mogadishu pada 2006 dan membawa stabilitas sementara. Akan tetapi, intervensi militer Ethiopia yang didukung oleh kekuatan internasional membubarkan UIC.
yang kemudian memicu lahirnya kelompok ekstrim Al-Shabaab. Al-Shabaab berkembang menjadi aktor utama dalam konflik Somalia. Kelompok ini menguasai sebagian wilayah dan melakukan serangan teror terhadap pemerintah Somalia, pasukan Uni Afrika atau AMISOM, serta warga sipil. Ideologi ekstrim dan penggunaan kekerasan membuat konflik semakin kompleks dan berkepanjangan. Somalia menduduki puncak indeks negara gagal tahunan selama 6 tahun antara 2008 dan 2013. Al-Shabaab berkembang menjadi aktor utama dalam konflik Somalia. Kelompok ini menguasai sebagian wilayah dan melakukan serangan teror terhadap pemerintah Somalia, pasukan Uni Afrika atau AMISOM, serta warga sipil. Ideologi ekstrim dan penggunaan kekerasan membuat konflik semakin kompleks dan berkepanjangan. Pada tanggal 6 Agustus 2011, Al-Shabaab dipaksa untuk menarik diri dari sebagian besar wilayah Mogadishu. Pasukan pemerintah Somalia dan sekutu AMISOM, mereka kemudian melancarkan serangan pada Januari 2012. Di pertahanan terakhir kelompok pemberontakan di pinggiran utara kota. Perpecahan ideologis dalam kepemimpinan Al-Shabaab juga muncul setelah kekeringan yang terjadi pada tahun 2011 dan pembunuhan para tokoh terpengaruh di organisasi tersebut. Pada bulan Oktober 2011, setelah sebuah pertemuan persiapan akhir pekan antara para pejabat militer Somalia dan Kenya di kota Dobley, operasi Linda Enichi yang melibatkan pasukan pertahanan kenyadaan angkatan bersenjata Somalia mulai melawan kelompok pemberontakan Al-Shabaab di Somalia sebagian selatan. Serangan lintas batas tersebut dilaporkan telah memakan waktu hampir 2 tahun perencanaan, karena di saat yang sama para pejabat Kenya juga mencari dukungan Amerika Serikat. Misi ini secara resmi dipimpin oleh tentara Somalia dan pasukan Kenya memberikan peran pendukung, tetapi justru pihak Kenya lah yang melibatkan personel yang lebih besar. Pada awal bulan Juni 2012, pasukan Kenya secara resmi diintegrasikan ke dalam AMISOM. Selanjutnya, pada akhir bulan September dan awal Oktober 2012, pasukan AMISOM Angkatan Darat, Kenya dan misi sekutunya, Ras Kaboni, berhasil merebut kota strategis Kismayo dari Al-Shabaab. Kota ini merupakan sumber pendapatan utama bagi kelompok pemberontakan dan merupakan benteng besar terakhir mereka. Hingga bulan November 2012, sekitar 85% wilayah yang diselenggarakan di Somalia telah berada di bawah kendali pemerintahan menurut perwakilan khusus PBB untuk Somalia, Agustin Mahiga. Tanggal resmi ditariknya pasukan AMISOM juga diumumkan setelah pasukan keamanan dan kepolisian Somalia dilatih dan dipersiapkan dengan memadai. Pada bulan Januari 2013, mandat AMISOM diperpanjang untuk setahun lagi setelah diadopsinya resolusi 2093 oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan dengan suara bulat juga memilih untuk menangguhkan embargo senjata Somalia terhadap senjata ringan untuk jangka waktu 1 tahun. Selain itu, Dewan Keamanan menyambut baik rencana pemerintahan federal Somalia mengenai strategis keamanan nasional yang baru, mendesak pemerintahan pusat untuk mempercepat pelaksanaan rencana tersebut. Selanjutnya, menentukan komposisi pasukan keamanan Somalia dan mengidentifikasi kesenjangan kemampuan untuk membantu mitra internasional mereka dalam rangka membantu otoritas Somalia dengan lebih baik. Selanjutnya di sini ada akhir, namun belum berakhir. Mengapa demikian? Karena perang saudara Somalia secara teknis belum berakhir karena konflik terus berlanjut dengan kelompok militan seperti Al-Shabaab. Meskipun intensitasnya jauh menurun dan pemerintahan federal Somalia telah terbentuk sejak 2012, namun perjuangan melawan pemberontakan dan upaya stabilitas masih berlangsung sehingga sekarang. Ada pemerintahan federal yang sah tetapi masih menghadapi oposisi kuat dari kelompok militan Islams yang membuat situasi tetap tidak stabil.
Perang saudara Somalia belum berakhir karena akar masalahnya kompleks. Persaingan kekuasaan antar klan, identitas klan yang dipolitisasi, warisan rezim militer otoriter, kurangnya pemerintahan pusat yang kuat, ketersediaan senjata, dan faktor eksternal seperti intervensi asing, ditambah krisis kemanusiaan berkepanjangan, yaitu kelaparan dan penyakit, yang memperburuk ketidakstabilan. Meskipun pemerintah federal Somalia terbentuk, kelompok pemberontak tetap aktif, dan konflik masih berlanjut dalam bentuk kekerasan sporadis. Nah, penyebabnya itu yang pertama ada di runtuhnya pemerintahan Siad Barre pada tahun 1991. Penyebab utama perang saudara Somalia adalah jatuhnya rezim Presiden Mohamed Siad Barre. Setelah kejatuhan ini, Somalia kehilangan pemerintahan pusat yang kuat sehingga terjadi kekosongan kekuasaan. Tidak ada lembaga negara yang mampu menjaga keamanan dan juga ketertiban. Yang kedua dari sistem klan yang sangat kuat. Masyarakat Somalia sangat terikat pada sistem klan. Ketika negara runtuh, loyalitas masyarakat kembali kepada klan masing-masing. Persaingan antar klan untuk menguasai wilayah, kekuasaan, dan juga sumber daya memicu konflik bersenjata. Dan yang ketiga ada pemerintahan otoriter dan diskriminatif. Pada masa Siad Barre, pemerintah cenderung memihak klan tertentu dan menindas klan lain. Ketidakadilan ini menimbulkan dendam dan perlawanan dari kelompok-kelompok oposisi berbasis klan. Nah, penyebab yang keempat yaitu ada krisis ekonomi dan kemiskinan. Kondisi ekonomi Somalia memburuk sejak 1980-an. Kemiskinan, pengangguran, dan juga kelangkaan sumber daya membuat konflik semakin mudah terjadi karena kelompok bersenjata berebut akses ekonomi. Dan yang terakhir ada di militerisasi masyarakat dan maraknya senjata. Karena banyak senjata beredar di masyarakat akibat konflik sebelumnya dan runtuhnya kontrol negara, hal ini memudahkan terbentuknya milisi bersenjata dan memperparah kekerasan. Selanjutnya ada berikut dampak perang saudara Somalia dalam bentuk poin-poin. Yang pertama menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Yang kedua mengakibatkan pengungsian besar-besaran penduduk. Yang ketiga menimbulkan krisis kemanusiaan seperti kelaparan dan penyakit. Yang keempat mengganggu pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Yang kelima runtuhnya pemerintahan pusat dan lemahnya hukum. Kesimpulannya, perang saudara Somalia merupakan konflik berkepanjangan yang bermula pada awal 1990-an. Akibatnya runtuhnya pemerintahan pusat, ketidakstabilan politik, persaingan antar klan, serta lemahnya institusi negara. Konflik ini menyebabkan hancurnya sistem pemerintahan, krisis kemanusiaan yang parah, kemiskinan ekstrim, dan ketidaksamaan yang berkepanjangan bagi masyarakat Somalia. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh komunitas internasional dan regional menghadapi banyak tantangan, termasuk campur tangan asing, munculnya kelompok bersenjata seperti Al-Shabaab, serta kurangnya kepercayaan antar kelompok yang bertikai. Meskipun terdapat kemajuan melalui pembentukan pemerintahan federal dan proses politik bertahap, stabilitas Somalia masih rapuh. Perdamaian berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui rekonsiliasi nasional, penguatan institusi negara, keadilan sosial, serta dukungan internasional yang konsisten dan menghormati kedaulatan Somalia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.